Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, Senin tanggal 6 November tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan telah menjaga, menyertai dan melindungi kami. Sehingga pada saat ini, pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada dalam kasih karunia, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-14, dan yang kedua dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Saya membacakan dari Puji dan Janji firman Tuhan berkata, Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Kemudian Yohanes 16 ayat 28, Yesus berkata, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan ini, Kudus dan Kuasa Allah. Hari ini kita merenungkan dua ayat dalam firman Tuhan yang menggambarkan tentang kekudusan dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 77 ayat 14, firman Tuhan berkata, Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Kemudian dalam Yohanes tadi kita membaca bahwa Tuhan Yesus berkata, Ia datang dari Bapa dan Ia datang ke dalam dunia. Nah, melalui kitab Mazmur pasal 77 ayat 14 ini kita diajak untuk mengenali Allah sebagai penyelamat kita, sebagai Allah kita yang ajaib. Ia adalah Allah yang kudus, di mana segala jalan-jalannya adalah kebenaran. Di dalam kekudusannya, Ia menolong manusia sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber kasih dan mujizat di dalam kehidupan kita. Melalui bagian ini kita sesungguhnya sedang diingatkan bahwa kita boleh berharap kepada Allah yang kudus, yang jalan-jalannya adalah kebenaran dalam segala situasi, karena Dia mampu mengubah keadaan yang tampaknya mustahil di dalam kehidupan kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Lalu dalam Yohanes 16 ayat 28, Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangannya bahwa Ia berasal dari Bapa dan Ia datang ke dalam dunia ini tentu untuk satu misi yang sudah ditetapkan oleh Allah baginya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah bukti kuasa Allah yang mendalam kepada umat manusia, dan di dalam kuasa-Nya ada kasih yang besar. Dia datang untuk menyelamatkan dan memberikan teladan yang sempurna kepada manusia. Kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini menginspirasi kita karena mengacu pada janji bahwa ketika Ia sudah datang ke dalam dunia ini, maka Ia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Hal inilah yang menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah hidup kita sebagai umat Allah, Allah yang kudus dan Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita.
Nah, apa yang dapat kita renungkan dari kedua ayat firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama-tama, ketika kita mengetahui bahwa Allah adalah kudus dan Ia berkuasa dalam kehidupan manusia untuk menyelamatkan, menolong, menguduskan manusia melalui karya pengorbanannya di kayu salib yang telah dilakukannya bagi kita, maka yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang pertama-tama adalah memiliki iman yang kuat di dalam Allah sebagai penyelamat kita. Kita boleh mencari perlindungan, hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang penuh kuasa dalam kekudusannya. Kita harus meyakini bahwa Dia mampu melakukan dan menolong kita dengan berbagai cara Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat Tuhan dapat dinyatakan dalam hidup kita sebab Ia adalah Allah yang berkuasa bagi kita. Yang kedua, di bagian firman Tuhan ini kita harus mengenali Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dia telah datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan dan memberikan teladan yang luar biasa bagi kita, bagaimana kita harus bersikap sebagai milik kepunyaan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus yang dijanjikan harus menjadi penggerak bagi kita, semangat bagi kita untuk hidup dalam kesiapan, untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sebab kelak Ia akan datang untuk mencari dan membawa kita untuk datang untuk tinggal di rumahnya yang kekal ketika kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan iman kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini kita diberikan harapan dan keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang berbuat mujizat dan Yesus adalah Sang Penebus yang membawa penyelamatan bagi kita. Dalam kekudusan dan kuasa-Nya yang ajaib, kita memperoleh pertolongan dan penebusan yang sempurna. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam iman yang kokoh dengan penuh rasa syukur kepada Allah, serta siap untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus dengan hati yang penuh pengharapan. Marilah kita terus memuliakan Allah dan Kristus Yesus dalam segala hal yang kita lakukan. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita sebagai milik kepunyaan yang telah dikuduskan oleh Allah. Tuhan yang adalah kudus dan penuh kuasa menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Kau mengingatkan kepada kami akan firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dalam segala jalan-jalan-Mu, dan Engkau Allah yang berkuasa menolong, menyelamatkan kami dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami mau mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam iman kepada Tuhan. Kami mau setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian Kau mendapati kami akan tetap setia di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GKPB Galang Ningyang Abian Base dan jemaat Tuhan yang lainnya. Biarlah Tuhan akan menolong memberkati mereka dalam berusaha dan bekerja, dalam mereka berkumul, dalam mereka berbeban berat. Tuhan memberi pertolongan dan jalan keluar atas mereka. Dan untuk jemaat Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan melawat mereka sehingga mereka akan mengalami kesembuhan, pemulihan, kekuatan, kesabaran yang dari Tuhan sendiri. Ya Allah Bapa di surga, akhirnya kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan karya-karya yang lain dalam pertolongan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya bagi kita semua. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Shalom.